pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Tiwi. Apa Ibu hari ini sibuk nggak, Bu? Ya, kebetulan hari ini saya tidak ada kesibukan, Bu Tiwi. Ada apa ini, Bu Tiwi? Kok terlihat seperti agak bingung ini, ada kebimbangan sepertinya ini. Ya, Bu, saya mau berbincang-bincang sama Ibu. Apa Ibu ada waktu, Ibu? Ya, jelas ada waktu, Ibu Tiwi. Kebetulan hari ini saya lagi bersantai. Ya, coba apa yang Ibu Tiwi ingin sampaikan? Begini, Bu. Saya kan jadi wali kelas 5, di mana di kelas 5 itu ada satu murid yang karakternya dia pendiam, Bu, tapi super aktif sekali, Bu. Tidak bisa diam dan juga seringkali dia memukul temannya secara tiba-tiba seperti itu, Bu. Jadi kadang-kadang saya bingung mengatasi anak ini di kelas, Bu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi, tujuan Ibu datang ke sini itu untuk menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi di kelas 5. Tadi ada siswanya yang hiperaktif sampai memukul temannya, seperti itu nih, Bu nge? Ya, Bu, seperti itu, Bu. Ya, ya, mudah-mudahan sekarang kita bersama-sama ya, Bu ya, untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Iya, Bu. Nah, apakah Ibu Tiwi itu sudah memikirkan atau sudah pernah mengamati kira-kira apa ya menyebabkan anak itu seperti itu? Saya sudah pernah, Bu, melakukan pendekatan sama anak ini, tetapi ketika saya melakukan pendekatan tersebut, setiap saya tanya dia selalu diam dan jawabannya tidak tahu. Kadangkala pertanyaan saya juga tidak dijawab, Bu. Begitu juga pada saat di kelas. Seringkali saya kasih dia pertanyaan, tetapi dia lebih memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Seperti itu, Bu. Oh, jadi sebenarnya kalau karakter anak ini itu pendiam, tapi di depan teman-temannya itu dia itu hiperaktif gitu ya, Bu ya? Ya, dia kadang-kadang itu dah, Bu, datang-datang jalan langsung mukul temennya seperti itu. Oh, seperti itu. Apakah Ibu Tiwi itu sudah pernah melihat anak ini memukul temannya? Ya, Bu, saya sudah pernah melihat beberapa kali anak ini pada saat jam istirahat itu, Bu, dia memukul temannya. Udah gitu saya juga udah menegurnya pada saat itu juga dan menanyakan alasan mengapa dia memukul temannya. Dan dia tidak menjawab, hanya diam saja. Kemudian saya menasehati anak ini supaya tidak melakukan hal itu dan hal itu tidak benar seperti itu. Tetapi tetap aja dia diam tanpa berbicara apa-apa, Bu. Oh, jadi Ibu Tiwi sudah pernah melihat secara langsung anak ini untuk memukul temannya, dan Ibu juga sudah pernah menegurnya. Apakah Ibu pernah berbincang dengan rekan sejawat Ibu atau guru lain? Dan guru lain itu apakah pernah juga melihat anak ini memukul temannya? Sudah pernah, Bu, saya berbincang-bincang sama guru agama yang juga mengajar di kelas 5, Bu. Dan dia juga pernah melihat anak ini memukul temannya pada saat jam pelajaran. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi memang anak ini itu sudah beberapa kali memukul temannya. Begitu Ibu Ngi. Iya. Jadi tadi kan Ibu sudah sempat menegur tetapi terulang kembali. Kira-kira nanti apa ya rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi masalah ini, Ibu? Ya, rencana saya ini mau memanggil orang tuanya, Bu. Tetapi saya mau minta izin juga sama Ibu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Ibu Tiwi ingin memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah, seperti itu? Iya. Ya, ya Bu, semasih itu menurut Ibu Tiwi salah satu rencananya, saya persilakan sekali Ibu. Namun, apakah Ibu Tiwi pernah
untuk memikirkan. Ada hambatan-hambatan yang akan Ibu Tiwi temukan apabila Ibu memanggil orang tuanya itu datang ke sekolah? Pastinya ada Bu ya hambatan ini, terutama waktu dari orang tua tersebut yang pastinya karena kerjaan, kemungkinan untuk datang ke sekolah itu harus diatur dulu waktunya, seperti itu Bu. Dan juga selain itu kemungkinan juga orang tua anak ini tidak percaya nanti sama apa yang saya beritahukan, karena orang tuanya kerja, tidak pernah melihat anaknya di rumah, seperti itu, sehingga dia kan tidak tahu keadaan anaknya di sekolah itu bagaimana, Ibu. Oh, jadi seperti itu. Ya. Jadi hambatannya itu masalah waktu ya Bu ya, karena orang tuanya juga bekerja. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, apa yang akan Ibu Tiwi lakukan? Saya akan melakukan yang sudah pasti, saya akan memanggil anak itu Bu, dan bertanya langsung di depan orang tuanya. Setelah itu saya akan menceritakan bahwa saya sendiri sudah pernah melihat anak ini memukul temannya, dan juga saya akan meminta keterangan kepada ketua kelas 5 yang juga pernah menyaksikan atau melihat anak ini memukul temannya di kelas, seperti itu Bu. Sehingga nanti mudah-mudahan orang tuanya percaya dan mau mengatasi masalah ini bersama-sama, seperti itu. Jadi nanti Ibu akan memanggil orang tua dan anaknya sekaligus untuk diajak berdiskusi di sekolah. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Ya. Seberapa yakin Ibu dengan rencana atau solusi yang Ibu rencanakan ini akan berhasil untuk mengatasi permasalahan dari anak ini, Bu? Ya, saya sangat yakin Bu dengan rencana ini, karena dengan memanggil orang tua dan menceritakan secara langsung, setidaknya nanti orang tuanya bisa mengerti lah, dan bisa memberitahu anaknya di rumah agar tidak mengulangi hal itu lagi, Bu. Ya, seperti itu. Jadi Ibu Tiwi semangat sekali ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Ibu Tiwi sangat yakin bahwa dengan kerjasama dengan orang tua, artinya Ibu Tiwi menginformasikan bagaimana kondisi anaknya kepada orang tua ini akan terjadi hubungan yang positif. Artinya Ibu Tiwi di sekolah juga membimbing anaknya dan orang tua juga di rumah membimbing juga anaknya. Jadi saling ada kerjasama seperti itu ya Bu ya. Ya, Jadi Ibu. ya, jadi untuk rencana yang Ibu atau solusi yang Ibu akan terapkan ini, siapa saja yang akan Ibu ajak terlibat dalam hal tersebut, seperti itu? Ya, yang saya ajak terlibat di sini sudah pasti Ibu, Bu, selaku kepala sekolah yang minta bantuannya untuk mendampingi saya, dan juga guru agama Hindu yang juga mengajar di kelas 5. Oh, seperti itu. Jadi saya selaku kepala sekolah dan juga guru agamanya akan Ibu ajak terlibat aktif nih dalam mendiskusikan permasalahan dari anak ini, seperti itu. Jadi sebisanya saya akan pasti membantu Ibu, dan saya juga yakin sekali Ibu Tiwi pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bagaimana komitmen Ibu untuk kedepannya agar ketika Ibu menghadapi permasalahan ini kembali, hal ini dapat Ibu selesaikan juga dengan baik. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan ke depannya? Komitmen yang saya lakukan ke depannya, mungkin saya lebih memperhatikan anak didik saya nanti di kelas 5, dan jika dia melakukan kesalahan, akan saya tegur langsung, menasehatinya dengan baik, sehingga anak itu bisa lebih baik lagi, Bu. Seperti itu ya. Jadi itu komitmen yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya ya, menegur langsung anak tersebut dan melakukan apa tadi Bu?
melakukan Pendekatan. pendekatan, pendampingan seperti itu, Bu. Oh iya, iya. Jadi itu nanti komitmen Ibu untuk kedepannya, dan saya yakin sekali Ibu pasti bisa untuk menyelesaikan dan mencari solusi serta menerapkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya apabila Ibu Tiwi ada keluh kesah kembali, ada permasalahan kembali, silakan ceritakan kepada saya Ibu ya. Jangan sungkan-sungkan nanti untuk bercerita. Ya, bagaimana Bu? Apakah ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan atau perasaan Ibu bagaimana? Tidak ada, Ibu. Itu aja permasalahan di kelas 5 untuk saat ini. Perasaan saya hari ini setelah berbincang-bincang sama Ibu sedikit lega, Bu. Jadi kebingungan saya itu bisa terobati lah, Bu, dengan cerita dengan Ibu. Jadi ya lega lah, Bu. Ya, bagus ya Bu ya. Jadi kalau Ibu ada permasalahan lebih sebaiknya disampaikan aja, diajak ngobrol saya boleh atau rekan yang lainnya juga boleh Bu. Jadi eh, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Tidak ada, Ibu, itu saja. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu Tiwi. Baik, Ibu, selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu. Ya, baik. Untuk proses coaching tadi antara Bu Nopi sebagai coach dan Bu Tiwi sebagai coachinya, menurut pengamatan saya tadi sudah berjalan sesuai alur Tirta. Sudah Bu Nopi sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang untuk memantik Kuci yaitu Bu Tiwi untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi itu. Nah, di sini juga komunikasinya sangat aktif. Jadi termasuk juga yang terakhir tadi Bu Nopi juga sudah menanyakan perasaan Bu Tiwi juga ya, bagaimana tadi sebelumnya sangat galau, kemudian sudah lebih tenang. Nah itu juga berarti kan menunjukkan sudah berhasil proses coaching antara Bu Nopi dan Bu Tiwi. Nah yang belum berjalan di sini secara teknis sih semuanya sudah menurut saya ya Bu ya. Namun ya kita perlu berlatih lebih sering lagi ya, seperti tadi struktur kalimatnya itu ya kita perlu latihan lebih banyak lagi. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih, Bu Wiwi. Sama-sama. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ya, untuk sesi 3. Ya, saya lanjutkan ya Bu ya. Saya lanjutkan untuk refleksi diri saya sebagai coach tadi ya. Jadi yang sudah berjalan dengan baik selama proses coaching tadi itu komunikasinya menurut saya sudah aktif antara coach dan coachee seperti itu. Kemudian yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki lagi sama seperti tadi yang disampaikan Bu Wiwi, mungkin saya juga menyadari struktur kalimat saya juga perlu diperbaiki, kalimat positifnya, kemudian nanti sehingga bisa membuat atau menyusun pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Kemudian bagaimana saya itu untuk tetap dalam kondisi present sebelum atau saat melakukan coaching itu. Jadi saya akan selalu menjadi pendengar yang baik, yang aktif,
aktif, kemudian saya juga harus dalam kondisi yang mindfulness, artinya saya harus fokus dan harus konsentrasi juga mendengarkan coachingnya untuk menyampaikan permasalahannya, dan bagaimana cara saya untuk memperbaiki atau meningkatkan hal-hal yang kurang tadi. Tentunya saya harus banyak belajar lagi, saling berbagi dengan teman, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan agar nanti apa yang menjadi kekurangan saya seperti tadi membuat struktur kalimat, saya bisa pelajari lagi dari sumber-sumber belajar yang lainnya. Seperti itu untuk refleksi diri dari saya sebagai coach tadi. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan merefleksikan diri menjadi coach, apa namanya, pada saat coaching, yaitu yang sudah berjalan itu percakapan sudah berjalan ya sesuai dengan alur kita, walaupun sebenarnya agak grogi. Udah gitu, yang kedua yang perlu ditingkatkan sudah pasti banyak yang perlu ditingkatkan, terutama struktur pertanyaan berbobotnya yang perlu lebih ditingkatkan lagi agar lebih berbobot, seperti itu. Yang ketiga yang saya lakukan dalam kondisi present sudah pasti saya mendengarkan pertanyaan dari coach, coach, sehingga saya bisa memberikan pernyataan yang sesuai, seperti itu. Jadi antara coach sama coachnya nyambung, seperti itu. Udah gitu, yang keempat yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan dalam kegiatan coaching sudah pasti banyak yang harus saya tingkatkan, terutama di dalam penerapan pertanyaan berbobot itu pastinya harus saya tingkatkan lebih baik lagi, dan juga lebih dalam situasi atau kehadiran penuh itu harus saya lebih tingkatkan lagi di dalam coaching ini. Ya, itu saja refleksi diri saya dari saya. Terima kasih.